Assalamualaikum, Bapak Dr. Mister Munir. Waalaikumsalam, Mas Fikri. Kita masih menunggu Prof ini ya, Ahmad ya. Prof. Hamintoro sudah Oh, bergabung ini, Abintara Bapak. ya. Oh, Sapa siap. dulu, Bapak. Assalamualaikum, Prof. Hamintoro. Masih di mood ininya, speakernya Prof Abintara. Kepalanya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof Abintara. Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum Prof. Sekarang pukul 7:10. Ya, Silakan siap. dimulai oleh saudara Siap, Fikri. Prof. Silakan kepada moderator. Siap, Prof. Kami mulai ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penguji, terutama sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan seminar hasil pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Promovindos, yaitu Bapak Riyad Abdillah, dan juga para audien yang hadir pada Zoom kali ini. Untuk seminar hasil pada hari ini akan dibagi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pemaparan oleh Promovindos, yang kedua adalah pembahasan, baik masukan maupun pertanyaan dari para audien maupun para pembahas, baik pembahas pertama maupun pembahas kedua. Yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu kepada Promovendus kurang lebih 20 menit untuk memaparkan materinya. Kami persilakan Bapak Riyad Abdillah. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, dosen pembimbing utama Profesor Dr. Andes Abintoro Prakoso SHMS. Yang terhormat pembimbing pendamping 1 Dr. Miftahul Munir Esfil IMHU. Yang terhormat dosen pembimbing 2 Dr. Muhammad Zainuddin SHI MHUM. Izinkanlah saya Riyad Abdillah NPM 7228101119 untuk membawakan seminar hasil pada hari ini dengan judul Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Mental sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Kepastian Hukum. Latar belakang, negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara termasuk pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini lahir sebagai respon terhadap kekuasaan absolut yang cenderung sewenang-wenang dan tidak akuntabel. Oleh karena itu, negara hukum hadir untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak warga negara. Di Indonesia, konsep negara hukum secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusi
bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Salah satu ciri utama dalam suatu negara hukum adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum merupakan bagian integral dari komitmen negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa seluruh warga negara tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental sebagai bagian dari masyarakat berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana warga negara lainnya. Namun, realitas menunjukkan bahwa kelompok ini kerap kali mengalami diskriminasi, pengabaian, bahkan kekerasan, baik dalam sistem hukum pidana maupun perdata. Oleh karena itu, pembahasan mengenai status mereka sebagai subjek hukum perlu dikaji secara komprehensif untuk menjamin hak-hak mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, penyandang disabilitas mental seringkali dipersepsikan sebagai pihak yang tidak cakap hukum. Padahal dalam perkembangan hukum modern dan internasional, prinsip-prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan telah diutamakan. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Right of Persons with Disabilities atau CRPD yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum yang sama dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan. Status penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian mengenai subjek hukum itu sendiri. Dalam hukum perdata, subjek hukum adalah setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban, kemudian secara umum setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia merupakan subjek hukum. Namun, dalam pelaksanaannya hukum mengenal adanya orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Salah satunya karena kondisi mental dalam hukum perdata Indonesia. Hal ini dikenal dengan istilah orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Namun demikian, ketidakcakapan ini bukan berarti mereka kehilangan status sebagai subjek hukum. Mereka tetap memiliki hak, hanya saja pelaksanaannya dapat diwakilkan atau dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan hukum, seperti wali atau pengampu. Hal ini penting untuk ditegaskan agar tidak terjadi penghapusan hak-hak hukum penyandang disabilitas mental secara mutlak. Dalam hukum pidana, perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana. Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam melakukan perbuatan tersebut ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa atau perkembangan mental. Dalam praktek peradilan putusan, hakim seringkali mencerminkan dilema antara perlindungan dan peniadaan tanggung jawab hukum terhadap penyandang disabilitas mental. Sebagai contoh, putusan perkara nomor 150-PIT-B/2024-PN-JKT-BRT atau Jakarta Barat. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memvonis terdakwa AA dengan hukuman 16 tahun penjara karena dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam faktanya, dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa sudah mengajukan bukti meringankan bahwa berdasarkan hasil visum et repertum psikiatrikum nomor sket strip R/Romawi 10-2023-RS Bayangkara tingkat titik 1 tanggal 6 Oktober 2023 menyatakan terdakwa AA mengalami gangguan jiwa berat atau skizofrenia paranoid. Rumusan masalah. Kami di sini membawakan rumusan masalah, jadi melihat dari kesimpulan tadi, 1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum melakukan tindak pidana. Yang kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap disabilitas mental yang melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum melakukan tindak pidana. Mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap disabilitas mental yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian. Tipe penelitian, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan,
dan mencari konsep-konsep pendapat-pendapat atau penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan masalah, pendekatan konseptual approach yang dikatakan pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum. Pendekatan kedua yaitu pendekatan undang-undang, statute approach. Pendekatan ini menelaah dan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pembahasan, pertanggungjawaban hukum penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban hukum bagi penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum dalam melakukan tindak pidana merupakan isu kompleks yang menyentuh aspek keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pada dasarnya, sistem hukum pidana menganut prinsip bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab perbuatannya secara hukum. Namun, prinsip ini tidak bersifat mutlak, sebab terdapat pengecualian terhadap individu yang secara hukum dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas mental. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, aspek pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab atau Toerekeningsvatbaarheid. Kemampuan ini mencakup dua unsur, yakni kemampuan untuk memahami atau mengetahui sifat dan akibat perbuatan, serta kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan pemahaman tersebut. Dalam KUHP, ketentuan ini diatur dalam pasal 44 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak pidana. Pasal ini menjadi dasar bahwa penyandang disabilitas mental yang tidak memiliki kemampuan untuk menyadari dan mengendalikan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun perlu ditegaskan bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental otomatis tidak dapat dipidana. Penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab dilakukan secara kasuistik berdasarkan hasil pemeriksaan medis kejiwaan dan fakta-fakta hukum yang ada. Dalam praktik peradilan, penilaian ini sangat bergantung pada keterangan ahli, khususnya psikiater atau psikolog klinis forensik yang memberikan pendapat mengenai kondisi kejiwaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Hal ini juga ditegaskan dalam pedoman Mahkamah Agung maupun dalam putusan-putusan pengadilan yang menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti penting dalam menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa penyandang disabilitas mental. Ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana, ternyata dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa berat, maka yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi pidana. Namun demikian, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa individu tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, pasal 44 ayat 2 KUHP mengatur bahwa terhadap orang yang dibebaskan dari pidana karena gangguan jiwa dapat dikenakan tindakan atau matregel, yakni perawatan di rumah sakit jiwa atau institusi kesehatan jiwa lainnya. Tindakan ini bukan bersifat pembalasan sebagaimana pidana, melainkan upaya perlindungan dan rehabilitasi. Sementara itu, dalam pendekatan modern hukum pidana yang mengedepankan restoratif justice dan pendekatan berbasis hak asasi manusia, penyandang disabilitas mental harus diperlakukan secara adil dan manusiawi dalam proses peradilan pidana. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Penyandang Disabilitas atau CRPD yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa negara pihak harus menjamin akses penyandang disabilitas terhadap keadilan atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Dalam pasal 13 CRPD secara eksplisit disebutkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk melalui penyediaan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan individu. Bentuk perlindungan hukum terhadap disabilitas mental yang melakukan tindakan pidana. Permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana merupakan isu penting dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum bagi disabilitas mental dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memberikan jaminan keadilan serta
perlakuan yang manusiawi terhadap individu yang memiliki keterbatasan mental. Perlindungan hukum preventif merujuk pada bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak menjadi korban ketidakadilan, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam kehidupan sosial secara umum. Dalam kerangka ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan adanya regulasi yang memadai yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas mental sejak dini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan wujud nyata dari perlindungan preventif yang memberikan hak fundamental bagi penyandang disabilitas, termasuk hak atas akses keadilan dan perlakuan yang setara di depan hukum. Dalam pasal 5 ayat 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa negara wajib memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas agar dapat mengakses sistem peradilan pidana dengan adil dan manusiawi. Perlindungan hukum preventif merujuk pada segala bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak menjadi korban ketidakadilan, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam kehidupan sosial secara umum. Dalam kerangka ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan adanya regulasi yang memadai yang melindungi hak penyandang disabilitas mental sejak dini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan wujud nyata dari perlindungan preventif yang memberikan hak fundamental bagi penyandang disabilitas mental, termasuk hak atas akses keadilan dan perlakuan yang setara di depan hukum. Dalam pasal 5 ayat 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa negara wajib memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas agar dapat mengakses sistem peradilan pidana dengan adil dan manusiawi. Langkah-langkah preventif lainnya termasuk penyediaan pendamping hukum atau pembimbing khusus dalam proses pemeriksaan, penyuluhan hukum kepada aparat penegak hukum mengenai karakteristik disabilitas mental, serta integrasi pendekatan psikologi forensik dalam proses peradilan pidana. Dalam kasus disabilitas mental, identifikasi dini terhadap kondisi kejiwaan pelaku sangat penting agar proses hukum tidak melanggar prinsip-prinsip non-diskriminasi. Jika seseorang memiliki gangguan jiwa yang parah sehingga tidak mampu memahami sifat dan akibat perbuatannya, maka ia secara hukum dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara pidana berdasarkan pasal 44 KUHP. Sementara itu, perlindungan hukum represif merujuk pada perlakuan hukum yang diberikan setelah tindak pidana terjadi, termasuk dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk tidak serta-merta memperlakukan pelaku disabilitas mental layaknya pelaku pidana biasa. Penegak hukum harus menilai kondisi kejiwaan pelaku melalui pemeriksaan medis, psikiatris, dan mempertimbangkan rekomendasi dari tenaga kesehatan jiwa dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan forensik psikiatri dinyatakan bahwa pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hakim dapat memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan atau matregel berupa perawatan di rumah sakit jiwa, bukan pidana penjara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 44 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal orang yang melakukan perbuatan pidana karena gangguan jiwa, pengadilan dapat memerintah agar ia ditempatkan di rumah sakit jiwa. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang tidak hanya mengedepankan unsur pembalasan, tetapi juga rehabilitasi dan pemulihan pelaku agar tidak membahayakan dirinya atau orang lain di masa depan. Praktik ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas atau CRPD yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini menegaskan bahwa negara pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam sistem peradilan pidana serta harus diberikan akomodasi yang layak selama proses hukum. Oleh karena itu, aparat hukum wajib memperlakukan penyandang disabilitas mental secara adil dengan memperhatikan kapasitas mental dan kebutuhan khusus mereka, agar tidak terjadi kesalahan, perlakuan, penyiksaan, atau penghukuman yang tidak sesuai dengan kondisi psikologis mereka. Terima kasih. Demikian seminar hasil yang saya bawakan. Selanjutnya, saya sebagai mahasiswa untuk meminta arahan petunjuk dari dosen pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Formovendus sudah memaparkan materi seminar hasil pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan
Kita berikan waktu kepada para audien dulu. Teman-teman audien dari mahasiswa, mungkin ada masukan maupun pertanyaan, kami persilakan. Mari Bapak Ibu mahasiswa. Baik, kalau tidak ada, saya alihkan langsung kepada para pembahas kedua, yaitu Bapak Dr. Miftah Munir. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Saya ingin konfirmasi saja Pak Riyad Ya, siap. bahwa pemerintah wajib menyediakan regulasi yang melindungi penyandang disabilitas ya. Siap. Apakah di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pasal 4 huruf pasal 4 ayat 1 huruf C tentang disabilitas mental itu kurang dijabarkan bagaimana kemudian tentang penyakit mental begini-begini. Melihat itu tidak, Pak Riyad? Baik, terima kasih Bapak. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 4 2016 tadi itu sudah dijelaskan memang ada bagian-bagian, kemudian mana yang termasuk penyandang disabilitas mental yang dibagi memang jadi ringan, sedang, berat seperti itu. Ketika penyandang disabilitas mental itu ringan, mungkin masih bisa diperlakukan sebagai bisa dilakukan titipkan di dinas sosial. Jadi di kita juga ada Pak. Jadi bagian dari apa ya namanya pengurusan penyakit disabilitas mental itu di UPT itu kita ada. Apabila penyandang disabilitas mental itu berat, itu dititipkan di rumah sakit, kira-kira seperti itu. Dan apa namanya sebentar. Penyandang disabilitas mental terganggunya fungsi pikir. Jadi kira-kira seperti emosi dan perilaku antara lain psikososial. Di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Kemudian disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, di antaranya autis dan hiperaktif. Jadi memang sudah ada di undang-undang tersebut, sudah ada dibagi. Dan dalam pasal tersebut sudah diatur semuanya. Kira-kira seperti itu, Dokter. Ya. Ada keinginan terfokus pada salah satu saja tidak? Misalnya bipolar atau apa seperti tadi disebutkan, atau mau semua, Pak? Seperti tadi disebutkan bahwa disabilitas mental itu begini-begini, tapi kan kemudian ada beberapa yang identifikasi yang khusus, disabilitas mentalnya khusus, seperti tadi bipolar, terus apa tadi Pak Ria? Ada skizofrenia yang kami jadi kami pada tesis ini sebagai contoh putusan itu kan ada seorang terdakwa yang mengalami gangguan hukum skizofrenia bipolar skizofrenia. Jadi itu apa ya, penyakit disabilitas mental yang paling berat, misalnya kira-kira seperti itu. Baik, di halaman berapa Pak Riyad menulis fokus skizofrenia ini? Di halaman berapa? Karena ini kan yang akan menjawab rumusan masalah nomor 1 nanti Pak Riyad. Di halaman berapa Pak Riyad? Saya belum membaca itu. Di halaman 31. Di halaman 31. Iya, coba dibaca satu paragraf aja Pak Riyad. Siap. 2.2 tinjauan umum penyandang disabilitas.
pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Disabilitas disebutkan mengenai ragam penyandang disabilitas. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis dan kategori penyandang disabilitas. Adapun yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental antara lain: 1. Skizofrenia, yaitu secara medik skizofrenia termasuk dalam kategori penyakit mental yang dianggap serius atau berat, dapat mengakibatkan gangguan dalam proses berpikir. Skizofrenia ini merupakan gangguan kejiwaan dengan penyandang paling sering mengalami pemasungan karena mungkin meresahkan masyarakat, jadi dipasung mereka seperti itu karena ya sangat mengganggu masyarakat sekitar. Kata-kata skizofrenia berasal dari bahasa Yunani, yaitu kisein yang berarti terbelah dan pren yang berarti berkepikiran, pikiran. Subjek hukum yang menderita skizofrenia ini tidak dapat membedakan antara hayalan yang berada dalam imajinasi mereka dengan kenyataan yang benar-benar dialami. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sering menyebut seorang skizofrenia dengan istilah orang gila. Kira-kira seperti itu. Pernah membaca tentang penyakit berkepribadian ganda tidak? Berpribadian ya, ini saya pernah mendengar karena memang kami kebetulan bertugas di dinas sosial, ya, dan memang itu menjadi atensi Ibu Gubernur kami karena memang belum ada yang mengurusi hal tersebut. Makanya kemarin terakhir itu akan ada nomenklatur UPT baru yang mengurusi terkait dengan kepribadian ganda tersebut. Jadi saya jelaskan sedikit kepribadian ganda itu. Silakan. Ini kepribadian ganda yang sering digunakan masyarakat untuk merujuk pada gangguan identitas disosiatif atau dissociative identity disorder atau DID. Gangguan ini merupakan kondisi mental serius di mana seorang memiliki dua atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda. Ciri-cirinya adanya dua atau lebih identitas yang berbeda. Masing-masing bisa muncul secara bergantian. Kemudian yang kedua, hilang ingatan, amnesia, yang tidak dijelaskan secara medis, terutama berkaitan dengan waktu ketika kepribadian lain mengambil alih. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, perasaan seperti terlepas dari diri sendiri atau dari lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, ciri-ciri yang mudah untuk dilihat oleh masyarakat luas, kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari akibat perubahan identitas tersebut. Kira-kira seperti itu. Masuk tidak ke kategori penyakit itu? Beda. Jadi beda ya? Ya, jadi kan kebetulan saya di dinas sosial, memang ada UPT yang menangani terkait dengan disabilitas ganda. Kemudian ada lagi disabilitas mental. Jadi disabilitas mental itu kalau di kami itu kategorinya yang masuk ringan. Jadi kategori ringan itu ex-ODGJ istilahnya. Jadi mereka setelah dirawat dari rumah sakit jiwa, dirawat di sana sekitar ya 12 hari atau ini, apabila menurut dokter itu orang ini bisa dinilai baik atau sudah mengalami perkembangan, baru dititipkan di kita di disabilitas mental. Jadi ex-ODGJ, ex-psikotis istilahnya, seperti itu. Ya, Pak Riyad, saya sepertinya perlu ditambahkan mengenai psikonovia itu, penyakit itu, supaya kemudian ini bisa nanti di kesimpulan dengan bisa menyimpulkan konsep yang kemudian bisa menjawab rumusan masalah nomor 2. Di situ analisis Pak Riyad belum ada, makanya saya tanya, analisis Pak Riyad belum ada mengenai penyakit itu. Di halaman 32. Di halaman 32, silakan. 32. Itu sudah rinci banget, rinci sekali. Ya. Kami jelaskan mulai dari gejala dari skizofrenia tersebut, kemudian bagaimana mereka itu kembali
tanda-tanda ciri-cirinya juga sudah disebutkan di sini. Sudah jelas, Iya. Analisis Anda menurut Pak Riyad sendiri, maksud saya. ya. Kalau menurut saya, Kan begini dalam Pak Riyad, kan begini. Regulasi berhubungan dengan psikonovia itu yang ya, kemudian pemerintah menurut Pak Riyad itu kurang apa namanya, misalnya kasuistis ya, kasuistis misalnya ya, dihubungkan dengan kasus tertentu. Ternyata undang-undang tentang disabilitas mental itu, psikonovia itu tidak terlalu misalnya secara tegas dipaparkan di situ. Saya berharap itu ada dari Pak Riyad sendiri. Kenapa seperti itu? Karena di rumusan masalah nomor 2, dengan kemudian menanyakan konsep seperti apa. Lah, untuk menjawab itu Pak Riyad. baik, Untuk menjawab itu. Begitu ya Pak Riyad ya? baik, Dokter, siap, Baik. siap. Begitu sementara Pak Riyad, terima kasih. Ya, Mas matur Fikri, nuwun. waktu saya Ya. kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih banyak kami ucapkan kepada pembahas kedua. Selanjutnya kami berikan waktu kepada pembahas pertama yaitu Profesor Dr. Drs. Abintoro Prakoso MS. Kami persilakan. Terima kasih kepada Saudara Fikri sebagai pemandu atau moderator. Ini langsung saja, tidak perlu basa-basi. Saudara mahasiswa, Siap, tulisan saudara perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum dalam perspektif kepastian hukum. siap, Kalimat saudara ini masih ada pertanyaan hukum pidana, apa perdata, apa perkawinan, apa hak waris. Namun secara nyata saudara itu tulisannya berkaitan dengan hukum pidana, kan begitu ya? siap, betul, Prof. Maka dari itu tulisan judul saudara yang sudah panjang ini belum menyebutkan hukum pidana. Untuk itu sempurnakanlah atau perbaikilah kalimatnya, harus ditambah, yakni ini ucapan saya, Siap, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum dalam perkara pidana, itu loh. siap. Baik, Prof. Siap. Nah, lalu dilanjutkan perspektif kepastian hukum. Nah, itu sudah menjurus ke hukum pidana. Siap, Mengapa harus menjurus ke hukum pidana? Karena secara nyata yang gampang dilihat itu lampirannya berkait dengan putusan perkara pidana, yakni itu Andi Andoyo. siap, siap, Prof. Baik, Prof. Saya rubah. Saya di sini tadi berbicara tentang psikis atau psikologi. Nah, itu saudara harus membaca buku atau tulisan saya yang Siap, di Indonesia belum ada yang lain katakanlah. Tulisan saya itu judulnya psikologi hukum. siap, siap, Prof. Nah, berkait dengan psikologi, saudara itu belum lahir. Ini saya pribadi. Tahun Siap, 1964 itu saya sudah belajar psikologi. Karena saya itu sekolahnya di SGA, yang sekarang SPG. SPG itu masih ada apa enggak ada sekarang? Enggak ada. sudah tidak ada, Prof. Ya, yang sekarang sudah enggak ada. Pada Siap, zaman dulu itu ada SGC, ada SGB, ada SGA. SGC itu awal kemerdekaan, itu rebut cukup. Lulus SD, mendapat pendidikan 2 tahun, lulus SGC jadi guru SD. Karena rebut cukup. Itu SGC.
berangsur-angsur tutup. Lalu SGB. Saya sudah sekolah itu ada SGB. Namun begitu saya lulus SMP, SGB sudah tutup. Nah, jadi SGC tutup, SGB tutup, berselang beberapa tahun kemudian, sekitar 15 tahun lagi, berubah menjadi SPG. Mengapa harus SPG tidak A, B, C, D? Karena A, karena C tutup, B tutup, A tutup, lalu tidak usah alfabetis, jadi SPG. Nah, belakangan ini SPG itu sendiri juga tutup, jadi tutap, tutup, tutap, tutup. Nah, pada waktu tahun 1964 itu, saya sudah mempelajari psikologi, sampai saya tahun 77 itu masih belajar, karena saya pendidikan terakhir di IKIP Malang. Jadi saya itu belajar psikologi. Untuk itu saudara baca buku saya, Psikologi Hukum. Baik, Prof. Siap. Nampaknya belum ada eh, ketaraannya dengan saya. Jadi berkait dengan judul wajib ditambah. Baik, Prof. Siap. Tambah Kami ya, lupa, Prof. kurang ini kan bisa hukum waris, bisa hukum pernikahan. Berkait dengan fisik disabilitas itu, saudara sudah memberi kriteria disabilitas itu ada tingkatan-tingkatan atau jenjang-jenjangnya, atau secara sederhana macam-macamnya apa belum? Siap sudah, Prof. Ada di halaman Halaman 31. halaman 31. Ya, siap 31. 31 sampai halaman Bipolar, siap. depresi, ya, gangguan ya. Nah itu saudara ngakunya penelitian tesis itu adalah normatif. Siap, yuridis normatif. Normatif itu adalah mengkaji hukum tentang hukum-hukum itu sendiri sebagai norma. Siap. Nah, karena saudara itu melihat judulnya dan melihat isinya ditambah dengan lampirannya, tidak lampiran-lampiran, hanya satu, itu nampaknya lebih mengarah ke empirik. Sebab nanti saudara bekerja, kalau normatif itu harus banyak teori-teori. Nah, kalau banyak teori-teori, saya juga nulis teori hukum itu, tebal gitu. Jadi saudara harus berketetapan, kalau betul-betul normatif, harus banyak banyak teori-teori, tapi saudara akan mudah bekerja apabila ini adalah bukan normatif, yakni empirik. Karena saudara sudah melampirkan contoh. Namun kalau hanya satu itu kurang abdol, harusnya dua. Ini kan Baik, Prof. Siap. keputusan. Terus saudara belum mencantumkan yang saudara kehendaki itu akan berkait dengan perkara pidana dalam hal ini, baru satu perkara, tambah lagi dua tambah lagi supaya lebih abdol. Siap, Prof. Kami tambah. Siap. Terus terkait dengan itu, pada pendahuluan itu saudara halaman halaman 6 hanya mencantumkan sekilas, kurang banyak ini, kan hanya ada petunjuk di penjara, hanya ada menyebutkan terdakwa AA itu Adi Andoyo, jadi kurang lengkap ini. Baik, Dan siap, Prof. Kami saudara tambah, Prof. Siap. menyebutkan berdasar
visum et repertum. Ya. Visum et repertum itu bahasa asing. Bahasa Indonesianya saya memeriksa dan melaporkan, gitu. Siap. Apakah sudah di visum? Sudah, tapi mungkin tidak di repertum. Berdasarkan visum et repertum, bahasa Indonesia berdasarkan pemeriksaan medik, katakanlah, dan melaporkan. Nah, itu harus saudara lampirkan hasilnya, gitu loh. Karena Baik, Prof. dalam Siap. putusan-putusan itu biasanya sekaligus ada lampirannya. Seandainya tidak ada lampirannya, saudara bisa mencari contoh selain ini. Kalau Siap. saudara nanti bisa mengumpulkan sejumlah data yang saya perintahkan, bukan saya himbau karena saya itu pembimbing, saudara mahasiswa, dosen kan berhak memerintah mahasiswa. Siap. Siap, Prof. Sesuai dengan perintah saya, yakni ditambah, dan ada contoh visum et repertum itu semakin memperkuat eksistensi karya ilmiah saudara yang pada tingkatan tesis itu. Nah, gitu. Baik, Prof. Siap. Ini masih bicara umum. Sekarang menuju ke yang rinci. Dalam pedoman penyusunan tesis itu, saya tidak intinya mengatakan, karena ini penting, judul, latar belakang, dan permasalahan itu saling berkait. Judul itu bukan kembangan atau bukan pantas-pantas. Karena dari membaca judul, maka orang akan membukanya dan di dalam benaknya atau pikirannya, oh ini adalah demikian. Jadi judul, latar belakang, permasalahan itu berkait. Nah, tulisan saudara antara judul dengan permasalahan tidak klop, padahal wajib berkait. Ini halaman 7, bagaimana pertanggungjawaban hukum penunjang cacat disabilitas. Loh, bawang judulnya perlindungan hukum kok permasalahan pertama atau permasalahan utama kok pertanggungjawaban hukum. Nah, ini pindah. Jadi saudara wajib permasalahan nomor 1 itu ya bukan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum karena judulnya loh sudah berkait dengan perlindungan hukum. Ya, Siap. perlindungan hukum itu luas makronya, pertanggungjawaban hukum itu ya lebih sempit atau mikronya. Saya sudah nulis hukum perlindungan hukum. Saya sudah nulis buku tentang perlindungan hukum, saudara cari itu. Berikutnya, tujuan penelitian, biasanya data-data. Lampirannya itu AA atau Adrian Doyo itu sebagai tersangka ya. Setelah tersangka, lama-lama terdakwa lalu menjadi terpidana kan begitu ya. Siap. Ya. Sudah saudara korek atau belum? Padahal saudara sudah menulis visum rectificatum, visum ad repertum. Nah, dalam hal ini penegak hukum itu jaksa dan hakim saja ini. Pada waktu memeriksa perkara itu apakah belum disertakan visum et repertum? Seandainya sudah, mengapa AA itu divonis penjara? Apakah AA itu disabilitas mentalnya itu kelas ringan? Padahal umurnya kan sudah berapa di atas 20. Ngerti yang saya maksud? Siap. Mohon izin, Prof. Jadi
untuk apa yang dimaksud sama profesor itu sudah ada di halaman 60. Tidak ada tim ya. Sudah ada di halaman 60 yang mana itu sudah diajukan sama penasihat hukumnya seperti itu. Jadi itu harus jalan karena tesis. Jadi kalau saudara itu S1 skripsi itu tulisan. Kalau tesis itu pendirian. Kalau disertasi itu bukan sekedar pendirian, adalah eh, kemampuan berilmu pengetahuan. Siap. Mohon izin, Prof. Jadi di Jadi sini lihat harus saudara pertajam dalam tulisan saudara dari pertanyaan saya. Saya itu mempertanyakan, bukan sekedar menanyakan. Mengapa kalau sudah ada visum et repertum dari yang berwenang, dalam hal ini pasti tenaga medik, mengapa dipidana? Padahal orang yang dipidana itu adalah orang yang waras mental. Kemudian karena sudah saudara sebutkan disabilitas, maka si terpidana AA ini pada waktu melakukan tindak pidana ya kondisinya ya tetap disabilitas, gitu loh. siap. Kalau disabilitasnya itu kelas ringan, mungkin ya suatu ketika normal, suatu ketika tidak normal. Kalau orang Jawa namanya itu edan tahun, kadang-kadang edan, kadang-kadang tidak. Nah itu Siap. saudara harus pertajam. Siap. Eh, dilanjutkan seperti saya sarankan tadi, kalau saudara tetap berpegang atau bersikukuh pada penelitian hukum normatif, itu harus banyak teori-teori karena norma. Pada waktu saudara dengan saya masih kuliah semester 1 di S1 kan norma, norma hukum, norma adat, norma kesusilaan, norma agama, itu dan sebagainya. Jadi normatif itu norma. Kalau yang empirik, empirik itu pengalaman atau dialami, begitu. Dilanjutkan ini pada halaman saudara halaman 100, tulisan saudara halaman 100 sudah ketemu? Siap ketemu, Prof. Sudah ketemu? Daftar isi, Prof. Siap, sudah ketemu. Yang saudara halaman 100. Daftar isi, siap. Itu kok tulisannya daftar isi toh? Kan seharusnya daftar bacaan atau daftar pustaka gitu. Siap, mohon maaf keliru, Prof. Keliru ketik, Prof. Siap. Jadi Ya, siap. ini bukan kesalahan, sekedar keteledoran. Siap, mohon maaf, Prof. Siap. Kesalahan, ada kekeliruan, ada keteledoran. Tapi yang jelas bukan kesengajaan karena saudara menurut tesis Siap. mencari masalah kalau disengaja. Yang jangan sampai lupa atau jangan sampai hanya sedikit. Jadi harus lengkap itu pada latar belakang. Saudara hanya mencantumkan beberapa bar saja. Ini sudah saya tandai atau saya tulis tulisan saya. Pencantuman kasusnya kurang lengkap, hanya sekedar pantas-pantas saja. Saudara, karena ini tesis, kalau menulis undang-undang itu jangan disingkat UU itu.
Siap. Ya kalau Siap. pengumuman saudara sebagai sekretaris kecamatan itu itu artinya undang-undang. Tapi karena Siap. karya ilmiah Siap salah, Prof. Diperbaiki, harus siap diperbaiki, Prof. dicantumkan undang-undang itu. Mengapa demikian? Karena saudara dengan saya orang atau ilmuwan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan hukum. Nah, gitu. Jadi supaya kelihatan kalau saudara dengan saya itu adalah ilmuwan hukum. Terus itu tulisan saudara di depan tuh belum ada ucapan terima kasih. Ya, sopan santunnya mahasiswa menulis kata pengantar dan sebagainya itu dicantumkan terima kasih dengan menyebutkan nama-nama yang saudara sebutkan itu. Baik, Prof. Siap. Siapa? Kalau Siap. saudara penelitian di lapangan lalu diberi kemudahan oleh karyawan instansi ya ucapan terima kasih misalnya kepada Bapak Indro, kepala kantor apa ya itu, kantor catatan sipil, apa kepala itu dan sebagainya. Jadi Siap. belum ada ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak, ada saya tulis ini. Nampaknya dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Siap, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembahas pertama yaitu Profesor Dr. DS Abintoro Prakoso, MS. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari pembahas kedua yaitu Bapak Dr. Merton Munir. Masih Baik, Bapak. terima kasih Mas Fikri. Dari saya cukup itu. Tadi yang lain-lain dan persoalan yang saya juga mungkin tadi sudah dibahas banyak oleh Prof. Abintoro yang kemudian bisa dilengkapi oleh Pak Riyad. Siap. Baik. Sudah cukup. Siap, terima kasih banyak Bapak. Untuk selanjutnya mungkin dari para audien yaitu Bapak Ibu mahasiswa, mungkin ada masukan maupun tambahan. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan kepada Bapak Riyad selaku Promovendus. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak? Atau tanggapan dari para pembahas? Ya, kalau saya tadi seperti yang dianjurkan juga oleh Prof. Abintoro itu yang dilengkapi saja supaya kemudian nanti ketika memang ujian tesis sudah fokus ke persoalan-persoalan dasarnya yang secara apa namanya normatif memang menjadi persoalan di tesis ini. Tapi juga supaya tidak terkesan ini empiris bahwa kasus yang diangkat itu sebagai dasar itu aja apa namanya dasar bagaimana normatif itu berdasarkan pada satu kasus atau beberapa kasus yang dikonsentrasikan di tesis ini. Itu saja tambahan saya. Terima kasih Mas Fikri. Ya, terima kasih banyak Bapak. Kami persilakan untuk Promovendus, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya dapat apa namanya istilahnya sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari para dosen pembimbing. Jadi saya selanjutnya akan melakukan perbaikan revisi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh dosen pembimbing. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi nanti mungkin selanjutnya untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan perbaikan sebagaimana petunjuk dari dosen pembimbing. Atas arahannya saya
terima kasih sekali. Itu saja mungkin. Terima kasih Prof. Abintoro dan Pak Dr. Miftahul Munir. Terima kasih banyak atas ilmunya. Jadi mungkin sangat bermanfaat buat saya pribadi. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Riyad selaku Promovendus pada seminar hasil tesis pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kami tutup, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mewakili seluruh panitia penyelenggara tesis pada semester genap tahun akademik 2024-2025, terutama kepada Bapak Profesor Abintoro Prakoso, Bapak Dr. Miftahul Munir, serta para audien yang hadir pada pagi hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para audien dan para pembahas telah mensukseskan acara pada pagi hari ini yaitu seminar hasil tesis. Mari kita akhiri seminar hasil tesis pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Terima Prof. Bintoro. kasih Prof. Abintoro, Habib. Mas Fikri, Pak Riyad. Terima kasih. Siap, Mohon izin sama-sama. les.